Om Swastiastu semeton. Oke, sekarang saya mau menceritakan untuk mengetahui keadaan skala di dunia semeton, baik di rumah maupun di pura maupun tempat suci lainnya atau dimanapun. Biar tidak semua semeton katakan dewa, sebab semeton harus bisa mendeteksinya dari pikiran, dari rasa, dari penciuman, dan dari indera keenam kalau memiliki. Sekarang saya sampaikan kepada semeton untuk mengetahuinya biar semeton tidak mudah didoktrin oleh buta kala. Misalnya suatu kesurupan, ciri-ciri orang kesurupan semeton. Kalau kesurupannya lama, berarti dia kesurupan buta kala. Kalau kesurupannya berisi uek-uek, berarti dia kesurupan bayi. Kesurupan dewa itu hanya sebentar ya semeton, setengah menit bahkan semua udah hilang. Itu saya sampaikan kepada semeton biar tidak mudah. Oke, kalau semeton mencium bau cendana, baik di rumahnya, baik di ruangannya, baik di kamarnya, baik di merajanya atau di puronya, dimanapun itu, berarti semeton kedatangan leluhurnya. Berarti leluhur para dewata nawasanga, para Sangyang Pitara ngerauhin semeton. Berarti semeton segera melakukan persembahyangan, berdoa, menyangro pengeruhan beliau. Dan tak boleh tahu semeton itu berbau cendana. Oke, kalau semeton mencium berbau bunga cempaka. Bunga cempaka harum, cempaka, tahu cempaka kan? Bunga katil itu. Jadinya itu berbau cempaka di sekitar rumah semeton atau di ruangan atau di mana pun. Berarti semeton kedatangan Ida Betari, ibu kita, yaitu Betari Durga Sugro Pakulun, leluhur kita yang lagi mendatangi semeton. Semeton segera berdoa memohon pengampunan dan memohon kerahian keselamatan supaya dikasih jalan yang baik dan dikasih murah rezeki dan keselamatan. Dan tak beritahu semeton. Kalau semeton mencium bau bunga sandat, tahu bunga sandat? Baunya harum sekali. Nah, kalau bunga sandat semeton cium berarti baik di pura, baik tempat suci, baik dimanapun di rumah mencium bunga sandat berarti semeton lagi kedatangan Ida Betari Niang atau Niang yang mendatangkan semeton. Berarti mungkin dibawa oleh-oleh gagapan, pulau bungkah, pulau gantung ke rumah. Tetap berdoa nyangre pengeruhan beliau. Ya dengan harapan kalau ada atau harap berem atau dan biar semeton dimurahkan rezeki dan dikasih keselamatan. Kalau semeton mendeteksi mencium bau bunga sedap malam, misalnya semeton lagi dimanapun berada, baik di rumahnya atau di merajanya atau di pura, berarti semeton sedang kedatangan secara niskala Ibu Sinuhun. Ibu Sinuhun kita adalah Ida Betari dari Sabda Petala. Sabda Petala adalah sumber dari segala sumber rezeki. Beliau adalah Sabda Timirani manusia. Oke, dan semeton beliau lah yang melebur semua kekotoran manusia yang ada di bumi biar dia bersih. Nah, beli semeton didatangi oleh ibu, berarti semeton Sabda Petala bersumber dari sumber rezeki, berarti semeton akan mendapatkan kebahagiaan yang tiada tara, berarti rezeki yang akan berlimpah-limpah kalau didatangi oleh Ibu Sinuhun. Ciri-cirinya berbau bunga sedap malam, walaupun semeton tidak ada pasang bunga. Itu semeton. Nah, begitu juga semeton tiba-tiba mencium bau untut atau bau bangkai. Kalau sudah semeton lagi sembahyang ada bau bangkai, bangun aja dari tempat duduknya, nggak usah sembahyang lagi. Atau semeton lagi meditasi bau bangkai, bangun aja. Kalau semeton tidak bisa menetralkannya, bangun, nggak usah sembahyang lagi, biar semeton tidak nyembah celuluk di muka semeton sembahyang begini kan, semeton gitu kan. Semeton nggak tahu, nggak boleh menyembah yang gitu-gitu. Nah, berarti itu kalau sudah itu mencium bau bangkai, berarti semeton kalau di rumahnya mencium bangkai, berarti semeton lagi dihadang. Baik di jalanan dimanapun, berarti itu harus semeton harus berhati-hati ya, karena semeton sudah tiba-tiba bau bangkai, bau untut, berarti liak ada di sekitar semeton. Itu tak sampai ke semeton ya.
Nah misalnya semeton mencium bau temblek. Tahu temblek kan, kotoran ayam itu kan ngeyak dah. Nah itu dah cium bau temblek, berarti semeton ada setan di sampingnya berupa samar. Dia jenis botak tapi rambutnya gempel itu. Berarti itulah kalau orang belajar ngeliat, itulah colek-colek temblek. Dia belajar nyolek temblek biar tainya itu tidak dia cium bau. Kalau bisa dia lolos mencolek-colek temblek, menciumnya harum, berarti dia lolos jadi liar. Nah itu dua binatang harus ada, baik buruk maupun bagus itu harus ada. Tanpa ada yang buruk, semeton akan sombong itu, tidak akan pernah memikirkan hal-hal yang lain. Nah justru ada keburukan itulah semeton jadinya terpacu untuk berbuat baik, tetap berbuat baik, tidak berbuat jelek supaya yang jelek tidak bisa mengganggu. Itulah kalau semeton lagi mencium temblek baik di kamar, berarti semeton lagi diserang. Nah misalnya semeton mencium bau balang sangit, kok di ruangan bisa ada balang sangit sih, kok di dalam ini, kok di pura ada balang sangit jelek baunya, berarti semeton lagi kedatangan Sugro pokoknya buta kala rangna, berarti beliau tuh rangna berarti kala yang datang, buta kala yang datang, berarti semeton segera melakukan mesegah kalau punya segahan. Kalau enggak ya memohon doanya, lindungi diri, menyebut nama sitosananya, berarti semeton lagi kedatangan, mungkin diserang sama orang, berarti berupa liak dia datang. Itulah liaknya rangda bisa celuluk berbau balang sangit. Nah misalnya kalau semeton mencium bau kesimbukan, tahu bau kesimbukan? Bau kesimbukan itu tahu seperti bun-bun gitu untuk maniin sapi biar bulunya bagus. Kalau semeton mencium bau kesimbukan, berarti semeton sedang didatangi oleh dewa naga, ular. Nah di sana beliau datang juga membawa rezeki semeton atau malapetaka. Kalau semeton ingat bakti mesegah nasi kepalang putih, kepalang poleng, kepalang selam kepada beliau, jadinya dengan telur, kalau ada telur bebek putih yang mentah dipecahin langsung, berarti semeton didatangi ke rumah itu dibawakan rezeki. Atau semeton melakukan kesalahan, tidak melakukan penyangera, berarti itu adalah malapetaka juga. Nah itu dua binatang berjalan. Nah itulah ciri-cirinya semeton kalau semeton kedatangan beliau mencium bau kesimbukan. Bisa terjadi bencana, bisa terjadi rezeki. Kalau bisa semeton menyanggeranya, itu semeton akan murah rezeki. Kentan ya semeton. Misalnya semeton lagi santai-santai, terus di rumahnya mencium bau comberan. Tahu comberan? Bau kuat itu yang jelek baunya itu kan, jelek bau comberan. Berarti itu semeton didatangin samar. Samar dia gempel di tai isinya, lepas. Jual-jual di tai gempel comberan dia datang. Makanya kalau semeton punya rumah pisah dengan kamar mandi. Jangan rumah kamar di dalamnya ada kamar mandi biar elit seperti di hotel-hotel. Dah. Kalau kita memang asli sebenarnya menurut Astabumi Astagfirullahaladzim, di dalam rumah itu kamar mandinya di luar kamar. Di luar kamar mandinya itu kamar mandi WC-nya. Sebab samar itu masuk melalui sepiteng semeton. Buta samar dengan itu. Lembut gempel di tai baunya masuk di sana. Kalau dia menyerang semeton atau ada yang menyuruh, dia masuk lewat sana, masuk di lubang-lubang, masuk keluar dari sepiteng semeton, dari klosetnya itu nanti bisa menguasai semeton dalam kamar. Makanya tiba-tiba di kamar berbau ini, berbau gitu, karena jadi satu kamar mandinya dengan kamarnya itu semeton. Berarti perlindungan, bagaimanapun caranya melindungi, berarti sama halnya semeton tidur bersama kamar mandi, tidur bersama sepiteng. Berarti semeton walaupun sudah ada jarak sekat tapi masih menyatu di dalam satu kamar itu perlindungan sulit dilakukan. Penyengkar pun tidak akan bisa, Mas. Karena sengkarnya akan lolos melalui sepiteng, karena samar itu menyerang dari kotoran comberan, dari kotoran sepiteng masuk. Itu tak beritahu pada semeton
Dengan kesemua itu, apapun yang saya jelaskan tadi itu adalah sama cara mendeteksi kepada orang. Misalnya kalau semeton misalnya tidak tahu orang bisa melihat, kemana orang bisa melihat? Ya kan semeton nggak tahu, karena indera keenam semeton nggak hidup kan, nggak tahu caranya. Kalau semeton betul semua orang tiba-tiba dia berbau tembelek, berarti dia nyabuk semeton. Berarti hindari biar energi buruknya tidak kena di semeton, lengket di badannya. Semeton kan mudah pusing sampai di rumah. Udah pusing kalau semeton biarkan tidak bersih, tidak meluka, tidak mampu, berarti semeton akan masuk dalam tubuhnya jadi pemali, gatal lah semeton. Gitu. Misal semeton bisa melihat orang, misalnya mana orang bisa melihat, semeton kira orang tua bisa melihat, aduh, orang bisa melihat tuh, anak muda banyak bisa melihat sekarang semeton, orang cantik-cantik. Gimana mendeteksinya? Dari baunya. Udah, kalau dia bercium bau bangkai, bau comberan, bau tembelek, bau. Nah, itulah orang-orang belajar ilmu pengimbau, walaupun dia kelihatan ganteng, walaupun dia kelihatan cantik, walaupun dia kelihatan gimana pun, itulah dia. Penglaris pun gitu, kalau dia penglaris itu bagian dari penglihatan semeton. Itu juga kan berbau begitu dia, kalau dia penglarisan pesugihan atau penglarisan apapun itu, pengejar, pengasih-asih, itu juga bagian dari penglihatan. Keteguhan juga dari bagian penglihatan. Nah, itu juga akan membahayakan semeton. Kalau dia kalau lagi duduk di depan rumahnya itu, nanti kalau ada orang melihat dan dia ada bojok degak di sana. Nah, itu yang sering terjadi di masyarakat. Nanti dituduh orang bisa ngelihat, padahal dia nggak bisa ngelihat, cuma dia nyari penglaris saja. Nah, itu hati-hati dengan aliran sesat semeton. Itu cara-cara mendeteksi orang bisa ngelihat atau tidak bisa ngelihat. Kalau semeton menemukan orang sudah melakukan hal-hal yang kepengimbau, itulah yang semeton rasakan, yang semeton cium, biar semeton tidak menuduh dadong semeton bisa ngelihat, biar tidak menuduh tetangga semeton bisa ngelihat. Jangan. Tidak identik orang bisa ngelihat membunuh semeton. Semeton sendiri pun yang menonton video ini memiliki juga lihat, maka tonton, lihat, ada daripada manusia di YouTube saya itu, tonton itu. Sakit melik orang tidak diupokaroi, tidak dibersihkan, jadi bebayi-bebayinya itu juga memakan semeton, itu juga bagian dari liak semeton, karena kesaktian di bawah sejak lahir tidak dibersihkan, jadinya kepengimbau dia. Karena dalam tubuh itu ada dasar aksara, panca mahabhuta dan panca mahadewa, karena dari ke 10 aksara suci manusia tidak pernah disucikan, jadinya panca mahabhutanya memutih dari bebayi, dialah yang memakan keluarga kita. Jangan nuduh orang lain. Jadinya tidak bisa diparipurna panca mahabhutanya menjadi panca mahadewa, jadinya orangnya bengkung. Orang yang tidak bisa mendeteksi sakitnya adalah manusia yang ditutupi, diselimuti oleh kotoran kutukan kelahiran yang disebut karma wasana. Kalau ada orang menolong orang sakit dari kutukan kelahiran itu, balian yang menolong pun akan memikul kutukan yang sangat berat. Kalau dia tidak kuat, maka banyak balian kena sakit bebayi, bahkan mati mendadak. Di sanalah kita harus sebagai spiritual, indera keenam kita tak hidup. Kita harus mengetahui. Kalau enggak memiliki indera keenam, kita harus berhati-hati. Tetap kita pantuan leluhur. Walaupun sudah indera keenam hidup pun, kita harus tetap berpatokan, berpacu penuntunan dari leluhur. Karena tidak ada manusia sakti, yang sakti adalah yang maha kuasa. Kita hanya menjalankan perintah titah yang maha kuasa. Kentan tak beritahu pada semeton. Nah, apabila para pemirsa ini tidak berkenan dengan video saya, apabila para semeton ini tidak suka dengan video saya, di-subscribe aja, tetap kita berteman. Karena damai itu adalah baik semeton. Nih, Kentan semoga yang menonton dan yang sudah mensubscribe dan like dan mengkomen supaya dimurahkan rezeki. Kentan semeton, kirang langkung, lunas segala sempuro. Om Santi Santi Santi.